wabarakatuh. Hi everyone, welcome again to my YouTube channel. And this video, I wanna make a video about Atik business. So before I start the video, let me introduce my name. My name is Sinta Fadila with NPM 25411068 from Management 25A class. So let's start the video. Nah, yang pertama itu adalah pengertian etika bisnis. Pertama-tama tuh saya akan menjelaskan tentang pengertian etika bisnisnya teman-teman. Sebenarnya apa sih etika bisnis ini? Nah, kita akan mempelajari pengertian etika dulu ya teman-teman. Jadi etika adalah nilai ataupun prinsip moral yang digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan yang mereka lakukan itu benar ataupun salah. Nah, nilai ini tuh biasanya menjadi pedoman bagi seseorang dalam bertindak nih teman-teman. Khususnya dalam dunia bisnis, etika itu sangat penting. Kenapa? Karena perusahaan itu harus mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang mereka ambil. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa etika bisnis ini tuh bisa menjadi pedoman bagi perusahaan agar bisa menjalankan kegiatan bisnis secara jujur, adil, dan tentunya bertanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat. Kemudian next itu ada fungsi etika dalam bisnis ya. Nah, etika itu memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan bisnis teman-teman. Fungsi yang pertama itu sebagai nilai moral. Nah, artinya ketika membantu perusahaan atau individu dalam menentukan apakah suatu keputusan bisnis itu benar ataupun salah. Fungsi yang kedua itu ada bentuk tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan etika nih teman-teman, perusahaan itu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga peduli gitu terhadap perusahaan dan lingkungan sekitar. Nah, hal itu dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan dengan konsumen serta masyarakat teman-teman. Nextnya itu ada pengertian etika bisnis. Nah, kita di sini belajar sebenarnya apa sih etika bisnis ini teman-teman. Jadi etika bisnis itu adalah dapat diartikan sebagai prinsip ataupun aturan moral yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, prinsip ini tuh mengatur bagaimana perusahaan harus bersikap dan menjalankan bisnisnya. Nah, etika bisnis juga tuh mencakup ya beberapa hal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam bekerja teman-teman. Dengan adanya etika bisnis ini tuh perusahaan diharapkan dapat menjalankan kegiatan bisnis secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Next ada tujuan etika bisnis. Nah, jadi etika bisnis itu memiliki beberapa tujuan penting ya bagi perusahaan. Pertama itu adalah menciptakan kegiatan bisnis yang jujur. Nah, kejujuran ini tuh sangat penting juga agar perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan konsumen dan mitra bisnis mereka. Yang kedua itu ada menjaga hubungan baik dengan konsumen. Jika perusahaan bersikap jujur dan bertanggung jawab teman-teman, konsumen kan akan merasa percaya ya dan lebih loyal terhadap produk perusahaan tersebut seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, kepercayaan itu sangat penting. Kenapa? Karena agar perusahaan itu dapat berkembang gitu dan bertahan di dalam jangka waktu yang panjang gitu untuk di masa depannya. Kemudian lanjut ada prinsip etika bisnis. Nah, dalam etika bisnis ini teman-teman terdapat beberapa prinsip utama. Yang pertama itu ada kejujuran ya, di mana tuh perusahaan harus memberikan informasi nih yang benar mengenai produk ataupun layanan yang mereka berikan kepada perusahaan kepada konsumen, tidak boleh asal-asalan seperti itu. Yang kedua ada tanggung jawab, di mana perusahaan itu harus bertanggung jawab atas produk yang mereka jual serta dampak dari kegiatan bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan.
Yang ketiga itu adalah keadilan, teman-teman. Artinya perusahaan tuh harus memperlakukan semua pihak secara adil, baik konsumen, karyawan maupun mitra bisnis mereka, teman-teman. Kemudian ada pentingnya etika bisnis. Nah, jadi etika bisnis itu memiliki beberapa banyak manfaat ya bagi perusahaan. Yang pertama itu ada meningkatkan reputasi perusahaan, dimana perusahaan itu menjalankan bisnisnya secara jujur, biasa tuh lebih dipercaya gitu oleh masyarakat. Yang kedua itu etika bisnis dapat membangun loyalitas pelanggan, dimana konsumen itu cenderung memilih produk dari perusahaan yang mereka percaya. Ketiga itu ada etika bisnis, dimana juga dapat mempengaruhi resiko konflik ya teman-teman, dan masalah hukum. Dengan menjalankan bisnis secara etis itu kan perusahaan dapat menghindari ya pelanggaran aturan yang sekiranya dapat merugikan perusahaan tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada contoh pelanggaran etika bisnis nih. Namun dalam praktiknya tuh masih ada nih perusahaan-perusahaan yang melanggar etika bisnis yang ada. Contohnya adalah iklan yang menyesatkan konsumen nih dengan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tuh. Nah, tindakan seperti itu kan tentu merugikan ya bagi konsumen, investor ataupun juga masyarakat nih. Jadi muncullah dampak negatif itu seperti penurunan kepercayaan, terus kerugian finansial yang membuat perusahaan itu bangkrut seperti itu. Kemudian ada dampak pelanggaran etika bisnis. Nah, pelanggaran etika bisnis ini kan dapat menimbulkan dampak yang cukup serius ya teman-teman bagi perusahaan. Salah satu dampaknya itu adalah menurunnya kepercayaan konsumen nih teman-teman. Jadi jika konsumen merasa dibohongi ya teman-teman, mereka tuh kan akan berhenti ya menggunakan produk perusahaan. Kenapa? Karena konsumen merasa kayak kenapa kita dibohongin, terus kita harus tetap pakai produk mereka gitu kan teman-teman, kalau dipikir-pikir. Baik, selain itu perusahaan juga bisa mengalami kerugian finansial serta penurunan reputasi nih teman-teman. Dalam beberapa kasus perusahaan juga bisa ya mendapatkan sanksi hukum loh dari pemerintah. Itu seperti itu teman-teman. Kemudian ada menerapkan etika bisnis karena itu tuh perusahaan tuh harus teman-teman menerapkan etika bisnis itu dengan baik. Kenapa? Karena salah satu caranya tuh dengan membuat kebijakan atau kode etik perusahaan yang jelas nih teman-teman. Perusahaan juga tuh kan harus perlu itu memberikan pelatihan seperti pelatihan kepada karyawan agar mereka tuh memahami pentingnya perilaku yang jujur dan bertanggung jawab dalam bekerja, seperti itu. Kemudian selain itu perusahaan juga tuh bisa mendorong nih transparansi dan komunikasi yang terbuka agar kegiatan bisnis itu dapat berjalan secara etis teman-teman. Kemudian ada contoh kasus etika bisnis. Nah, salah satu contoh kasus pelanggaran etika bisnis adalah skandal emisi kendaraan ya yang dilakukan oleh Volkswagen pada tahun 2015, di mana perusahaan tersebut itu memanipulasi sistem pada kendaraan agar hasil uji emisi terlihat sesuai dengan standar lingkungan yang ada itu. Nah, akibatnya perusahaan itu kehilangan kepercayaan dari konsumen teman-teman dan harus membayar denda yang sangat besar tentunya teman-teman. Nah, kasus seperti itu menunjukkan ya bahwa pelanggaran etika bisnis itu dapat merusak reputasi perusahaan dalam jangka panjang tentunya teman-teman. Oke, sebagai kesimpulan, etika bisnis kan merupakan hal yang sangat penting ya dalam dunia bisnis. Perusahaan juga tuh yang menjalankan bisnis tuh harus secara jujur, adil dan tanggung jawab. Itu jika perusahaan menerapkan itu semua, maka perusahaan itu akan lebih dipercaya gitu oleh konsumen dan masyarakat tentunya. Oke, karena itu tuh semua perusahaan harus menjadikan etika sebagai dasar itu dalam mengambil keputusan bisnis. Okay, that's all for my presentation. I want to thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.